Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Di masa pandemi yang semakin mengerikan ini, hari demi hari korban terus berjatuhan. Tapi ada orang-orang ya yang mengaku berpikiran luas, terbuka, yang mengaku hidup di zaman modern, yang mengaku memiliki pendidikan, yang mengaku menerima segala perbedaan, tapi malah melakukan hal yang sangat konyol dan memalukan di tengah masa pandemi ini. Yaitu sebagaimana yang baru-baru ini diberitakan, puluhan orang tertangkap oleh aparat sedang melakukan pesta hubungan sesama jenis. Bayangkan saudara-saudara sekalian, di tengah masa pandemi ini, ketika orang-orang harus menahan diri dalam rumahnya, ketika ekonomi semakin terpuruk karena langkah-langkah yang diambil harus bertolak belakang dengan ekonomi, yaitu PSBB dan lain sebagainya. Tapi mereka betul-betul orang yang tidak tahu malu, memperturutkan nafsu bahkan tanpa melihat kondisi sekalipun. Dan orang-orang seperti mereka ini dan orang-orang yang mendukung perbuatan mereka ini, LGBT, dengan alasan kebebasan hak manusia, pola pikir yang terbuka dan lain sebagainya, adalah orang-orang yang sungguhnya orang-orang yang paling egois, sungguhnya orang-orang yang paling tidak bisa menerima perbedaan. Dan kita sebagai umat Islam, dan kita sebagai para dai, dan kita sebagai orang yang berusaha menjaga umat ini, berkewajiban untuk terus memperingatkan umat dari bahayanya mereka ini, dan mendakwahkan di tengah umat tentang betapa buruk dan kejinya maksiat jenis satu ini, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan kita memperingatkan ini tentu dalam rangka untuk menjaga bahtera umat agar tidak diterpa badai yang lebih besar, agar tidak mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala an yughayyiru alaihi falam yughayyiru illa asabahumullah bi'adzabin min qabli an yamutu." Artinya, tidaklah seorang laki-laki berada pada suatu kaum yang mana di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan dan ia mampu mengubah kemaksiatan tersebut, lalu ia tidak melakukannya, maka Allah akan menimpakan siksa kepadanya sebelum mereka meninggal. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagaimana Allah juga berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, dan pelihara dirimu dari hukuman yang mana tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah amat keras siksaannya. Quran surah Al-Anfal ayat 25. Kita tidak bisa mendiamkan ini. Mereka terus mengatakan, biarkan kami. Apa yang kami lakukan ini urusan kami. Mengapa kalian mengurusi apa yang kami lakukan? Jika kalian ingin baik-baik sendiri, mengapa harus ibu mengurusi kami? Maka inilah orang-orang yang seperti mereka ini mengulang sejarah kaum Sodom atau kaum Nabi Lut alaihissalam, yang mana mereka berhubungan sesama jenis. Ketika Nabiullah Lut memperingati mereka menuduhnya apa? Fama kana jawabu qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Quran surah An-Naml ayat 56. Mereka mengatakan kepada kita orang-orang yang sok suci, padahal kita lah yang normal dan mereka lah yang melawan fitrah. Mereka lah orang-orang yang tidak normal.
Orang-orang yang tidak normal. Tidak normal. Tapi apa? Para pendukung kemaksiatan itu berusaha apa? Berusaha menormalkan orientasi seksual menyimpang itu di tengah masyarakat, kepada kaum muda kita, kepada generasi muda kita. Ya, seperti sekarang ini. Kalau dulu orang-orang ingin terkenal dengan membuka auratnya, sekarang laki-laki jika ingin terkenal apa? Berubah seperti banci, berubah seperti apa? Bencong. Ya, di depan layar gadgetnya kemudian dia share untuk mendapatkan, hanya sekedar mendapat ribuan like dan mendapatkan uang dari situ. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Dan tugas kita adalah untuk memperingatkan ini, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang terdekat kita, dan terus memperingatkan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyadarkan mereka semua dan menerima taubat mereka semua. Tapi apa? Kita tidak bisa diam. Karena apa yang mereka lakukan ini sama saja mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Ya, ketika mereka apa? Bermaksiat dengan maksiat yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Apa kata Nabi Lut yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa Lutun idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun musrifun." Dan Lut tatkala ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melempaskan nafsu kalian, bukan kepada wanita. Malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas." Al-A'raf ayat 80 dan 81. Dan kemudian mereka berkata seperti yang kita sebutkan tadi, kalian hanya orang-orang sok suci, biarkan kami. Jika kalian tidak mau, pergi dari sini, jangan dekat-dekati kami. Tapi apa? Azabnya itu apa? Sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala firman, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minal qaumil zalimin biba'id." Maka tatkala datang azab kami dan kami jadikan negeri kaum Lut itu yang atas ke bawah, itu kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, dan yang diberikan tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Enggak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar menyadarkan mereka semua, sehingga kita semua terhindar dari sisaan azab yang Allah turunkan itu untuk mereka. Tapi apa? Kita juga akan terkena jika bila mana kita tidak berusaha untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Waliyadzubillah. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.